menyombongkan diri, maka Allah ciptakan mati. Itulah dia tuan-tuan sekalian. Dan mati ini kelak Allah jelmakan seperti seekor kibas, dan Allah sembelihlah maut. Namanya maut tadi Allah jelmakan seperti kibas kambing. Dipotonglah, disembelihlah kambing tadi. Yang amalnya elok dimasukkan ke dalam surga, yang tak elok dimasukkan ke dalam neraka. Itulah kehidupan kita. Jadi tak boleh kita mencoba-coba menyombongkan diri, karena akan ada yang lebih mengatasinya. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah kita ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, pada malam hari ini kita teruskan ke ayat 255. Ada beberapa ayat kita tinggalkan, dan kita masih berada pada surah Baqarah. Maka pada ayat 255 ini berfirman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini biasa disebut dengan ayatul kursi dan selalu kita baca. Bahkan ayat ini banyak khasiatnya, ya, banyak khasiat ayat ini. Tapi kita membaca ayat kursi ini untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu, mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita mengkaji tentang keadaan manusia atau hal ihwal manusia,
maka akan semakin bertambah tafakkur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengkaji tentang keadaan manusia, bertambahlah tafakkur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan lahir dari sini satu pertanyaan, siapakah Tuhan itu? Maka siapakah Tuhan itu? Jawabannya Allah. La ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan Dia. Itulah Allah. Jadi siapa Tuhan itu? Menurut naluri manusia, Tuhan itu adalah yang wajib dipuji, dipuja, disembah. Mempunyai kekuasaan yang tinggi, yang mutlak. Tidak ada sekutu baginya. Itulah Tuhan. Dan itulah yang menurut akal sehat, itulah Tuhan. Orang yang tidak mengakui demikian, akalnya tak sehat. Tak sehat akalnya. Ya. Bahwa Dialah yang wajib dipuji, dipuja, disembah, mempunyai kekuasaan yang tinggi dan mutlak, tidak ada sekutu baginya. Itulah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illahu. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang hidup dan berdiri sendiri. Jadi ya Hayyu ya Qayyum itu ada namanya Al-Ismul A'zam. Al-Ismul A'zam itu dia adalah nama Allah yang agung. Jadi kita dianjurkan kalau berdoa itu menggunakan Ismul A'zam. Apa dia? Ya Hayyu ya Qayyum, itu Ismul A'zam namanya. Ya Rahman ya Rahim, Ismul A'zam. Istajib doa'ana ya Allah bismikal a'zam. Ya. Jadi bacaan ratib itu yang benar itu ya Hayyu ya Qayyum. Allah Hayyun ya Qayyum. Jadi bukan ya Hayyun ya Qayyumun, bukan. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Kadang kan sodap je, terlupa, biasa lah ya. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi apabila kita melihat di sekeliling kita, kehidupan di sekeliling kita ini, ya, kehidupan di sekeliling kita, apa saja dia, bahkan kita sendiri hidup, kita ini kan hidup, dihidupkan oleh yang maha hidup, dan kita akan dikembalikan kepada yang maha hidup itu. Siapa? Al-Hayyu, Allah. Al-Hayyu. Atau apabila kita melihat tanam-tanaman dan pohon-pohonan, apa saja dia, di satu petak tanah, ya, dari berbagai macam jenis tanaman, buah-buahan. Jadi tanaman-tanaman itu mengisap tanah tadi itu dia. Tanah-tanah itu juga. Jadi contohnya nanas dan limau atau jeruk, ya, limau manis. Namanya limau manis, dimakan pahit umumnya. Jadi limau manis atau jeruk manis itu dengan nanas, tebu dan lain-lainnya, kesemua tumbuh-tumbuhan ini hanya sekalian mengisap tanah yang satu. Tanah itu juga dicurah dari langit air itu juga, ya, diterpa oleh apa? Angin sepoi-sepoi, angin itu juga. Jadi pokok-pokok tadi atau pohon-pohon tadi, tanaman-tanaman tadi tumbuh di satu petak tanah, disiram air yang sama, tanah-tanah yang sama, dihembus oleh angin yang sama, tetapi rasa berbeda. Limau tadi contohnya, atau jeruk. Jeruk itu bukan main pahit dan masam. Padahal di sebelah jeruk itu ada nanas, bukan main pula manisnya. Jadi ada manis, ada pahit, ada masam. Adakah atas kehendak mereka sendiri? Yang nanas dia ingin manis, yang contohnya jeruk ingin masam atau pahit. Apakah atas kehendak mereka sendiri, atau mereka mengadakan musyawarah sesama mereka? Aku ingin manis, aku ingin pahit. Mustahil. Mustahil. Mereka hidup karena dihidupkan oleh yang maha hidup, Al-Hayy.
Coba kita alihkan pandangan kita, ikan yang hidup di air asin atau masin, dan ikan yang hidup di air tawar sungai. Kedua-duanya kita masukkan ke dalam akuarium. Jadi ikan yang asalnya dari air yang asin dan air yang tawar, bila dimasukkan ke dalam akuarium, tenang aja. Kenapa Allah ciptakan pada mereka itu insang namanya? Dengan insang itu mereka boleh hidup dalam air. Tidakkah manusia punya pemikiran untuk menciptakan insang kepada manusia supaya ada tempat tinggal di air? Karena mungkin 100 tahun ke depan ini dunia tak cukup lagi, padat. Jadi untuk antisipasi mengurangi kepadatan penduduk, ciptakan insang. Biar manusia tinggal dalam air. Tapi tak boleh juga. Karena yang menghidupkan itu adalah yang maha hidup, Al-Hayy. Air yang asin nih, atau ikan yang asin nih, diambil dia rasanya tawar. Apalagi ikan di air tawar. Bilakah ikan di air masin itu masin? Bila ia dimasinkan, baulah asin dia. Dulu di era 80-an kita masih melihat di Besilam nih, ketika orang tumpahkan rezeki yang melimpah ruah, ikan melanggar koting. Itu kalau ditulis di bawah itu, di sungai, di jalan gitu, saking banyaknya ikan tuh dilangganya koting gitu. Tak nak ngambil dah banyak. Karena banyaknya ikan, macam mana caranya? Karena tak sanggup lagi makannya. Supaya ikan itu bertahan lama, dijadikan ikan masin. Maka hampir setiap rumah penduduk yang tinggal di tepi sungai itu menjemur ikan-ikannya. Kan begitu dia. Yang muda-muda lagi tak tahulah itu. Ya, mendengar cerita saja. Itulah Al-Hayy. Seorang pengkaji tentang kumannya. Kuman itu kan kecil, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dia di mikroskop, duduk, ditengoknya kuman itu, diperbesarnya, nampaklah kuman tadi macam gajah. Kuman yang begitu tungau lah contohnya, ya, tungau. Dulu banyak tungau, macam hilang pula dia. Heran gitu dia. Dulu tungau pun main banyaknya. Sekarang ni mungkin dah modern zaman ni, tungau pun dah tak mau dia. Dia tak gaul dengan dunia modern tu. Tak ada lagi, payah. Jadi kuman tadi itu, bila diperbesar oleh pengkaji tentang kuman tadi, ternyata kuman ni ada mata, ada hidung, ada jantung, ada hati. Sama dengan ba'udah. Ba'udah itu kan nyamuk atau zubab, lalat. Lengkap. Apa yang dimiliki manusia dimiliki oleh hewan yang kecil tadi. Kalau kuman itu sudah kecil, macam mana pula kecil jantungnya? Jadi akhirnya orang yang pandai, yang panjang akalnya mengkaji dari mana asal usulnya nih, asal usul binatang-binatang. Apakah dia hadir begitu saja atas kehendak dia sendiri? Tidak. Mereka hidup, dihidupkan oleh yang maha hidup, dan akan dikembalikan kita nih kepada yang maha hidup, Al-Hayy. Begitulah dia, ya, Al-Hayy. Al-Qayyum. Dalam sifat 20, qiyamuhu binafsih, yang berdiri sendiri. Allah ni bersendiri-sendiri, tidak perlu sekutu. Kalau kita perlu sekutu. Kalau Allah bersekutu, nampaklah lemahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak ada sekutu baginya. Allah berdiri sendiri. Dan dalam sifat lain itu Al-Qidam, sedia. Qidam itu kan sedia. Sedia dia.
Allah tu bersifat sedia. Kalau Quran ni sedia juga. Kenapa sedia? Disediakan. Mik ini terletak dia, diletakkan, sedia karena disediakan. Tapi Allah sedia. Allah Al-Qayyum, berdiri sendirinya. Tidak ada yang berdiri Allah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah qiyamuhu bi nafsi. Jadi dalam ayat Al-Kursi ini sudah banyak kita sebut nama-nama Allah. Allah satu. La ilaha illahu Al-Hayyu Al-Qayyum, nama Allah semuanya. Makanya khasiat ayat kursi ini luar biasa, hadirin dan hadirat sekalian. Bahkan pernah diceritakan dalam satu riwayat, ada seorang musafir itu dia kepenatan, letih. Maka dia menumpanglah di salah satu rumah penduduk yang kosong. Minta izinlah dia kepada salah seorang penduduk karena dia ingin menginap di rumah itu. Rumah kosong, lapuk pun. Datang kata penduduk itu, tak apa, cuman dikasih tahunya sudah ada berapa orang menginap situ mati. Itu dia. Kalau kita menunggu mati itu, ayolah pulanglah tuh, ya kan? Bukan masuk pulang. Iyalah macam masuk rupanya lagi. Begitulah rupanya konon atau dalam riwayat itu ada penunggu, ifrit namanya. Begitulah dalam riwayat itu disebutkan. Karena musafirnya sudah penat, sudah letih, tak apalah katanya. Biar aku tinggal tidur di rumah kosong tu. Tidurlah dia. Itu dia. Malam tu memang betul datang beliau tu. Ifrit namanya. Datang dan diceritakan begitu datang dia. Dibacalah ini ayat kursi ini. Diikutnya. Kalau kita baca ayat kursi ikut tak melumpek kita dari tingkap tu. Diikutnya. Yang pertama diikutnya, yang kedua diikutnya, yang ketiga berhenti pada wala yaudu hifdzuhuma wal al-azim. Berhenti. Musafir ini pun bukan sembarang orang. Ya. Kalau macam kita belum tentu lagi, ya kan? Maka setelah dia baca yang kali ketiganya dan tidak diikut lagi pada wala yaudu hifdzuhuma tadi, setelah beberapa saat kemudian dia mencium bau terbakar. Besoknya lihatnya hitamlah lantai itu, terbakar rupanya jin. Paling tak tahan dia mendengar bacaan ayat kursi ini. Tapi ada juga pendapat, tengok juga siapa yang bacanya. Ya, tengok juga. Jadi jangan kita merasa hebat, sombong, biar aku hadapi dia dengan ayat kursi ini. Mau jadi nanti dia. Ya, mau jadi nanti dia. Dan banyak riwayat tentang kehebatan khasiat ayat al-kursi ini. Ya. La ta'khudhuhu sinah wala naum, tidak dihampiri, begitulah. Artinya Allah ini tidak mengantuk dan tidak tidur. Jangankan tidur, mengantuk pun tidak, apalagi muak. Ada orang itu disuruh kita menuntut ilmu. Ilmu apa Tuhan? Ilmu supaya tidak menguap. Untuk apa? Disuruhnya kita menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu supaya tidak menguap. Kalau tak menguap kenapa apanya? Tidur juga nya. Iya. Oh, rupanya dipandang hebat ya. Kenapa? Oh, Tuhan tu selama hidupnya tidak pernah saya melihat dia menguap. Oh, hebat. Tidur juga. Ya. Bukan ilmu itu dituntut. Pernah saya sampaikan, ilmu yang patut untuk dituntut itulah ilmu atau amalan untuk membinasakan penyakit hati, batin gitu. Itulah dia. Jangan dituntut ilmu keramat. Ilmu supaya kasyaf. Oh, jangan tuh apa. Kalau kita tiap hari boleh kasaf, hati-hati itu. Kasaf tiap hari, hati-hati. Hebat kalau gitu.
Wali itu dengan kewalian tidak boleh dia serta-merta melompat. Oh, tak boleh. Tidak ada wali setiap hari itu dia boleh menunjukkan kehebatan, tak boleh. Karamah itu dia hadir atas izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali sihir. Jadi Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau Allah mengantuk apalagi tidur, bukanlah Allah namanya. Yang mengantuk itu adalah manusia dan haiwan. Kenapa? Letih dan payah, termasuk kekonyangan. Mengantuklah dia. Kalau Allah tidak. Jangankan tidur, mengantuk pun tidak. Tapi tuan-tuan dan hadirin sekalian, para al-muqarrabun ni tidur mereka tu sikit. Tidur mereka sikit, 2 jam. Itu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu wafat dalam umur 40-an itu. Dalam 40-an, muda lagi. Tapi masanya 2 banyak, habis aja. Untuk ibadah dan menulis. Kalau kita tidur 8 jam, 1 hari 1 malam 8 jam. 1 hari 1 malam 8 jam. Kalau umur kita 60 tahun, wafat kita pada umur 60 tahun, dan tidur kita 1 hari 1 malam 8 jam, itu artinya selama 60 tahun 20 tahun tidur. Lama tu. Yang 40 tahun lagi akhiyalah. Minum kopi berapa jam? Tengok. Makan berapa lamanya? Jadi ibadah berapa? Jadi mencuba-cuba pula kita kepada Allah minta sugih. Tengok. Sedangkan tidur kita 20 tahun. Minta sugih. Kita pikirkanlah bersama. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya, baginya, kepunyaannya Allah ini, apa yang ada di segala langit dan di bumi. Di langit ada cakrawala, bulan, bintang dan lain-lainnya. Di bumi tak terhitung jumlahnya. Jadi bagaimana Allah bisa mengantuk, boleh mengantuk atau pergi tidur untuk mengaturnya? Pada Allah sebutkan dalam surah Sajdah, yudabbirul amr. Allah yang mentadbir urusan-urusan itu, Allah yang tadbirnya. Mentadbir, mengurusnya. Dan kita yang tinggal di atas bumi ini, yang kita anggap besar padahal kecil, di antara planet kecil ini bumi. Besar bumi ini. Bumi ini berjalan. Tapi karena besarnya dalam pandangan kita, tak terasa bahwa bumi ini berjalan. Dan itu disebutkan dalam surah Yasin itu, wasyams tadri mustaqarrin laha. Berjalan juga dia. Maka terjadilah peredaran musim dan pergantian buah-buahan. Karena dunia ini berjalan, bumi ini berjalan dia. Itu adakah sistem yang tidak? Itu karena kekuasaan Allah. Atas kehendak Allah, begitu hebatnya Allah mentadbir, yudabbirul amr. Yudabbirul amra minas samil ardi summa ya'ruju fi yawmin kana miqdaru alf sanah mimma ta'udun. Allah yang mentadbirnya. Jangan kita pandang daun yang bergoyang itu tiada sebabnya, karena Allah. Kan kita pernah sebutkan dalam kajian tauhid kita, tauhidul af'al, bahwa mengiktikadkan, mengesahkan perbuatan. Apa maknanya? Segala yang kita lihat di atas muka bumi Allah ini adalah perbuatan Allah. Itulah dia. Tuan mau bekerja ke Stabat, ya, biasanya tuan naik angkot, contohnya nih, ya, diprediksi sampai ke Stabat jam 8 pagi. Bertolaklah tuan-tuan
dari rumah jam 7 pagi. Dijangkakan sampai Stabat itu jam 8, 1 jam lebih kurang, karena jam 8 itu ada acara di kantor. Naik angkot atau naik Honda lah. Ya, naik Honda. Tahu-tahu bocor bannya. Bocor. Tukang tempel belum buka lagi. Macam mana? Nak menumpang tak boleh. Kan kalang kabut kita tuh. Kalang kabut. Atau naik angkutan kita. Biasanya angkutan itu berhenti jam 7, kita dari jam 7 dari Langkat itu menuju Stabat. Tapi jam 7 itu angkutan belum lagi datang. Macam mana? Ini kalau Allah mengantuk, Allah tidur, berhenti sekejap matahari itu, berhenti kita sekejap bumi ini, kiamat. Tapi kita tidak pernah fikirkan. Sekarang hampir jam 7 malam. Sebentar lagi jam 8. Nanti subuh dia. Kan? Nanti duha. Pergantian itu jarang kita fikirkan. Bagaimana hebatnya pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah berubah. Tak pernah berubah. Kalau berhenti dia, misalnya Allah mengantuk, tidur Allah, rusak sistem tu, kan kiamat ya. Kalau sudah kiamat, dah lain lah. Ya, sudah berjatuhan semuanya. Ya, tunggang langgang belangga-langga ya. Matahari berlangga dengan bulan, bulan berlangga dengan bintang-bintang berjatuhan, kiamatlah habis. Itulah di antara makna hadirin dan hadirat sekalian, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak dihampiri oleh kantuk atau ngantuk dan tidur, karena bagi Allah, kepunyaan Allah itu segala apa yang ada di bumi dan di langit dan di fil ardh bumi. Tiada yang beri syafaat di sisi Allah kecuali melainkan atas izinnya. Ini hanya menunjukkan kemutlakan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan, di hadapan mereka, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di belakang mereka. Baina aydihim, di hadapan, di belakang. Apa makna aydihim? Masa depan. Allah Maha mengetahui. Kita sendiri tak tahu apa yang terjadi esok. Jangankan esok, habis ceramah kita tak tahu. Boleh jadi di antara kita yang berhenti napehnya. Mana tahu? Mudah-mudahan janganlah. Ya, mudah-mudahan jangan. Ya. Kita semuanya tentu berharap panjang umur. Ya, harapan itu senantiasa ada. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sejarah masa lampau kan gitu dia. Dan kita tidak tahu apa yang ada di belakang kita. Khalf, belakang. Bukan hanya di belakang, sejarah dulu mungkin kita lupa. Allah jauh sebelum adanya manusia, Allah Maha tahu. Jauh sebelum, sedang, dan akan, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan dan hadirin sekalian, terkadang ada hamba-hamba tertentu yang Allah berikan kelebihan. Ini dia. Tapi tidak setiap hari. Ya. Contohnya, ada dalam satu ayat itu dikatakan begini, wa ma tadri bi ay ardin tamut, wa ma tadri bi madza taksibu ghadan. Itu ayat itu. Tidak ada satu jiwa pun, satu diri pun yang tahu di mana dia mati. Tapi seakan-akan ayat ini bertentangan dengan beberapa riwayat yang kita baca. Ada orang tahu bila dia mati. Bahkan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat dipanggilnya Siti Fatimah dengan bahasa isyaratnya. Panggilnya. Apa dalam bisikan itu? Rasulullah menyebutkan kepada anaknya Fatimah, 6 bulan setelah kewafatanku engkau meninggal.
Siti Fatimah, tuan-tuan sekalian dan hadirin dan hadirat, walaupun tidak diberitahu, beliau memang penghuni surga. Ibadah beliau luar biasa. Itulah di antara hikmahnya, Allah tidak beritahu setiap jiwa kapan dia mati. Sekiranya kita tahu kita tahu bila kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak cukup nasah. Ponoh tahu bila mati. Ika kalau diumumkan bahawa tuan-tuan dan hadirin sekalian yang kita hadir malam kau, besok kita mati semuanya, asal tak pulang kita, terus i'tikaf. Kenapa? Tahu mati. Macam Umar bin Khattab. Wah, itu dia. Itu ketika pasukan sudah terjepit dalam satu peperangan dari Madinah, sebutkan Al-Jabal. Jadi ketika dalam keadaan hiruk pikuk peperangan antara pasukan Islam Romawi, Islam sudah terdesak. Macam tidak ada jalan, dalam keadaan tidak stabil. Dari kejauhan berapa mil itu, Umar sedang khutbah Al-Jabal katanya. Perkataan Al-Jabal ini didengar oleh laskar-laskar Islam yang sedang berperang. Naiklah mereka ke gunung. Selamat. Umar tahu keadaan peperangan itu. Ada lebih unik lagi, hadirin sekalian. Ada satu kitab itu judulnya Keramat sahabat-sahabat Rasulullah. Karamatus sahabah itu. Yang agak ganjil, yang buat saya termonong itu keramatnya Khalid bin Walid. Keramatnya Khalid bin Walid. Jadi datanglah ketika Khalid bin Walid sedang duduk di khaimahnya, datang beberapa orang prajurit yang mengatakan mereka menemukan racun. Air itu ada racunnya, makanan itu ada racunnya. Bahaya lah kan, minum tuh beracun, ada racunnya. Kata si Khalid Walid, mana dia? Ini tuan. Diminumnya. Selesai. Tak. Itu Khalid Walid. Jangan dicoba. Ya. Jangan dicoba. Itu Khalid bin Walid. Temonong saya itu. Luar biasa hebatnya. Tapi ikhtiar itu ada, ya. Ikhtiar itu tetap masih ada. Berbagai ilmu muncul lah. Ya, macam mana mengetahui menghindari berbagai macam. Sehingga ada orang tuh menuntut ilmu tahan racun. Untuk apa? Ya. Ilmu yang patut untuk dituntut itu, saya ulang lagi. Ilmu yang patut untuk dituntut itu dan diamal, karena ilmu macam mana membuang penyakit dalam batin kita. Itulah. Itu yang paling utama. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi tidak meliputi ilmu Allah, tak boleh diliputi karena luasnya ilmu Allah. Bahkan ada dalam satu perkataan untuk membandingkan ilmu manusia dengan ilmu Allah ini ibarat seekor burung pipit. Burung pipit digoreng, burung pipit kan mungkin tak cukup satu suap, kono kociknya. Hinggaplah burung pipit ni di topi perahu atau sampan di tengah laut yang luas, diminumnya itu. Itulah ilmu manusia. Berapa banyaklah yang diminum burung pipit ni dibandingkan luasnya samudra tadi. Tak boleh dibandingkan. Dan jangan pula kita menyombongkan diri. Ini dia. Itu hadirin dan hadirat sekalian, ada dalam satu kitab, nama kitab itu Nuzhatul Majalis. Memang kitab itu
dalam kitab itu dibahas tentang al-mutakabbir, sombong. Ya. Dulu ketika kosong semuanya ini, Allah ciptakanlah bumi ini, dihamparkan bumi ini, apa pun tak ada. Bumi itulah. Jadi akhirnya bumi ini merasa sombong dia, karena tak ada yang menandinginya. Dia yang satu-satunya. Ini ciptaan Allah. Tak berapa lama kemudian Allah ciptakan gunung. Bau terkejut dia. Ada punya gunung menundukkannya. Akhirnya gunung pun menyombongkan diri, karena dia merasa diri kuat. Maka Allah ciptakan besi. Dengan besi itulah manusia menyungkil, menghancurkan batu-batu. Besi pun sombong. Kenapa? Dia merasa kuat. Siapa yang nak mengalahkannya? Sombong dia. Allah ciptakan api. Meleot. Dibakar apa tadi itu? Besi tadi itu. Boleh dia dibentuk dengan segala bentuk karena kehebatan api. Api pun sombong, merasa diri lebih kuat. Allah ciptakan air. Macam mana pun hebatnya api itu, disiam padam. Air pun menyombongkan dirinya. Dia merasa lebih kuat dari api tadi. Air tadi. Allah ciptakan angin. Tonang dia angin, air tadi itu, tonang dia. Dibantai angin, berombak dia. Angin pun menyombongkan dirinya. Maka Allah ciptakan manusia, kita. Dengan segala cara ilmu yang ada dipunyai oleh manusia, ditahan angin tadi. Ya kan? Yang angin, yang masuk angin, handal manusia menghadapinya. Ya kan? Angin datang atau masuk angin, segala macam upek ada. Manusia handal. Manusia pun menyombongkan dirinya. Sombong manusia ini. Allah ciptakan kantuk atau mengantuk. Sombonglah. Macam mana pun hebat dia, ngantuk juga dia. Ya. Mengantuk juga dia. Yang mengantuk tadi menyombongkan dirinya. Kenapa? Dia boleh membuat manusia tak berdaya. Ada tuan-tuan tak pernah mengantuk? Asal tak ada dah. Tak ada. Asal mengantuk semuanya, dalam mengaji kan mengantuk juga. Ya. Jadi mengantuk ni dia menyombongkan diri, kerana boleh melemahkan manusia. Allah ciptakan namanya penyakit. Ngantuklah ada penyakit. Bisa tidur. Kata orang Islam haram. Ya. Allah ciptakan penyakit. Mengantuk kita sakit betul. Jarang orang yang mengantuk ni ada sakit dia tidur, tak ada. Tak bisa. Jangan tidur, makan pun tak boleh dia. Menyombongkan diri, maka Allah ciptakan mati. Itulah dia tuan-tuan sekalian. Dan mati ni kelak Allah jelmakan seperti seekor kibas, dan Allah sembelihlah maut. Namanya maut tadi Allah jelmakan seperti kibas kambing. Dipotonglah, disembelihlah kambing tadi. Yang amalnya elok dimasukkan ke dalam surga, yang tak elok dimasukkan ke dalam neraka. Itulah kehidupan kita. Jadi tak boleh kita mencoba-coba menyombongkan diri, karena akan ada yang lebih mengatasinya. Itu dia. Itu cita ni bukan dibuat-buat. Ini cita ni ada dalam kitab Nuzhatul Majalis. Ya. Tuan tengok-tengok nanti kalau ada HP yang agak canggih sikit, dibuka di Google tu kitab Nuzhatul Majalis. Ya. Mana tahu dapat cerita tu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard.
luasnya kekuasaan Allah itu seluas langit dan bumi. Itulah Allah subhanahu. Kuasa Allah itu seperti itu dia. Wala yauduhu hifdzuhuma, dan Allah ini tidak merasa penat, letih dalam memelihara keduanya. Apa dia? Langit dan bumi dan segala isinya. Jangan kita sangka itu matahari, bulan, bintang itu berdasarkan sistemnya. Orang liberal kata sistem sudah begitu. Daun yang bergoyang itu sistemnya sudah begitu. Kita tanya sama mereka, yang menciptakan sistem itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidul af'al, mengesahkan perbuatan, yang artinya segala apa yang terjadi di bumi Allah ini adalah perbuatan Allah. Ya, adalah perbuatan Allah. Tauhidul af'al namanya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, Allah tidak pernah merasa penat, letih dalam memelihara keduanya. Ya, dipelihara itu. Dan tadi sudah sebutkan, yudabbirul amra minas sama'il ardi tsumma ya'ruju ilaih fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu. Allah yang mentadbir alam ini. Allah yang mentadbir alam ini. Wa huwal ali al-azim, dan dialah yang maha tinggi dan dialah yang maha agung. Azim. Jadi azim ni hadirin sekalian, yang ali ini dia termasuk al-ismul azam. Jadi kalau kita berdoa tu ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum, ya Ghani, ya Ali, ya Azim, itu al-ismul azam. Jadi kalau kita berdoa istajib doana, contohnya bihaqqi suratil Fatihah atau bihaqqi ismil azam. Ismul azam itulah nama-nama yang agung. Ya, berdoalah kita dengan nama-nama itu. Itu ada di Asmaul Husna. Ya Rahman, yang wahai yang maha pengasih, wahai yang penyayang, wahai yang maha perkasa dan lainnya. Itulah pengantar doa kita itu. Ya, kita puji Allah karena Allah memang ingin dipuji oleh hamba-hambanya. Nah, inilah hadirin dan hadirat sekalian, ayat kursi ini mudah-mudahan ada manfaatnya dari penjelasan ini, dan kita amalkan ayat kursi ini untuk kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.